Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester pada matkul pengembangan sistem informasi. Pada yang pertama adalah soal jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana karakter sistem informasi. Karakter sistem informasi ini memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki komponen, batas atau boundary, lingkungan luar sistem atau environments, penghubung atau interface, masukan atau keluaran, input atau output, pengolahan atau proses, dan sasaran atau objektif. Jadi karakter sistem ini memiliki sifat-sifat tertentu. Sedangkan klasifikasi sistem informasi itu adalah sebuah bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Karena tujuan dari sistem informasi klasifikasi sistem informasi ini memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya kepada nomor 2, yaitu soalnya siapa saja yang termasuk tim pengembang, sebutkan tugas-tugasnya, apa saja tugasnya. Saya akan menjelaskan tim pengembang ini ada beberapa role, yaitu yang pertama adalah yang pasti adalah manajer sistem analis atau manajer pengembang. Ini juga disebut sebagai koordinator proyek yang memiliki tugas sebagai ketua atau ya sebagai penanggung jawab dari pengembangan ini. Dan selanjutnya ada tugasnya ini adalah mengarahkan atau mengontrol, mengatur anggota tim pengembangan sistem. Nah, selanjutnya manajer ini juga memiliki tugas membuat jadwal pelaksanaan proyek-proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya di bawah manajer yaitu ada ketua pengembang. Jadi manajer dan ketua ini berbeda. Nah, ketua ini adalah sebenarnya seperti wakil dari manajer analis sistem. Nah, dan tugasnya ini membantu tugas dari manajer analis sistem dan mewakilinya jika manajer analis ini sedang berhalangan. Nah, selanjutnya turun role-nya yaitu sistem analis senior atau uh, uh, pengembang yang senior, yang lebih senior, yaitu merupakan sistem analis yang sudah berpengalaman. Jadi tugasnya ini adalah menganalisis dan membantu analis-analis yang lain gitu. Selanjutnya ada yang terakhir ada analis sistem junior. Nah, ini adalah penganalis atau pengembang sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan. Jadi walaupun dalam pengembangan ini penting, tapi kita tetap membutuhkan analis sistem junior ini sebagai sistem junior ini untuk membantu juga, yang pasti membantu dari pengembangan sistem. Dan dan analis sistem junior ini perlu dibimbing yang pasti untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang besar gitu. Nah, selanjutnya pada nomor 3 yaitu tahapan-tahapan yang ada pada SDLC atau System Development Life Cycle. Ada beberapa tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada inisiasi. Tahapan ini biasanya digunakan atau ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak, dan selanjutnya ada pengembangan konsep sistem. Nah, pengembangan konsep sistem ini mendefinisikan sebagai lingkup konsep termasuk dokumentasi pengembangan sistem pada analisis lingkup area sistem dan manajemen rencana dan mempelajari cara kerja sistem. Nah, selanjutnya ada tahapan selanjutnya yaitu perancangan atau planning.
Nah, planning ini membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya dan menyediakan dasar untuk mendapatkan resource yang dibutuhkan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu adalah requirement analysis atau kebutuhan untuk menganalisis. Jadi analisa ini terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan si user. Jadi di pengembangan ini membuat dokumenter kebutuhan fungsional. Nah, selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya itu mendesain. Jadi mentransformasikan kebutuhan secara terinci dan mendokumentasikan desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem itu. Selanjutnya setelah mendesain ada development atau pengembangan. Nah, dari development ini yang tadinya yang tadinya masih rancangan-rancangan, selanjutnya mengubah rancangan-rancangan tadi ke sistem informasi yang lebih kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan gitu. Jadi di sini membuat basis data, menyiapkan dokumen dan file coding, testing, compile, repair dan cleaning program. Nah, selanjutnya dari development ini ke pengujian atau integrasi dan tes gitu. Nah, di integrasi dan pengujian ini sistem akan dipresentasikan yang sudah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu atau quality insurance dan user, yang pasti user, menghasilkan pelaporan analisis dan pengujian. Nah, selanjutnya setelah diuji, maka langkah selanjutnya adalah implementasi, yaitu termasuk pada persiapan implementasi pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau pada area user dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi tahap integrasi dan pengujiannya. Nah, setelah mengadakan implementasi, tahap selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Nah, maintenance ini perlu sekali untuk pengembangan untuk SDLC, yaitu untuk menjalankan sebuah sistem informasi itu diperlukan maintenance pada area produksi termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan gitu. Nah, selanjutnya di tahap terakhir ada disposisi, yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem dan membangun data yang sesungguhnya dengan aktivitas user. Nah, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik? Nah, yang saya ketahui di sini yaitu faktor kelayakan memiliki kepanjangan dari kelayakan TELOS atau Technical, Economic, Legal, dan Operasional. Nah, 4 komponen kelayakan ini atau TELOS tadi ini adalah tahapan-tahapan perencanaan, yaitu yang pertama ada teknikal yang menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi atau tidak. Lalu pada segi pada suara motor. Yang kedua ada ekonomik, yaitu menunjukkan apakah dana yang ada ini tersedia atau tidak untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Selanjutnya legalitas atau legal, yaitu menunjukkan apakah ada konflik antar sistem yang sedang direncanakan ini dengan hukum yang ada. Lalu ada operasional, yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia ini cukup memadai untuk mengoperasikan sistem dan diusulkan apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan atau tidak. Dan selanjutnya ada schedule, yaitu sistem yang harus diusulkan berlaku dalam kerangka waktu yang logis gitu yang ada gitu. Nah, selanjutnya sedangkan faktor strategik ini memiliki hanya tiga komponen saja atau tiga manajemen. Yang pertama ada komponen produktivitas, komponen diferensiasi, dan
komponen manajemen. Jadi untuk strategik ini perbedaannya lebih simpel karena hanya memiliki 3 komponen, yang dimana komponennya ini produktivitas yang memiliki tujuan mengurangi atau menghapus biaya atau tambahan yang lain, dan diferensiasi ini mengukur seberapa baik suatu perusahaan dengan para pesaingnya bisa dicapai melalui peningkatan kualitas dan keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah dan sebagainya. Dan manajemen untuk menunjukkan seberapa baik sistem informasi dalam menyediakan informasi yang membantu para manajer dalam perencanaannya untuk mengendalikan dan mengambil keputusan. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari UTS ini, jelaskan tahapan analisis sistem. Nah, yang saya ketahui untuk menganalisis sebuah sistem itu ada empat sistem atau 4 cara kerja, yaitu yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi sebuah masalah yang akan dikerjakan nanti. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu apa rumusan masalahnya, kenapa bisa ada masalah seperti ini. Nah, selanjutnya ada understand atau memahami kerja dari sistem yang ada. Jadi setelah mengidentifikasi sebuah masalah, sebuah rumusan masalah, harus memahami juga cara kerja dari sebuah sistem yang akan dikerjakan nanti. Selanjutnya dari understand ini, langkah selanjutnya itu analyze atau menganalisis sebuah sistem. Jadi setelah memahami kerja sistem yang ada, baru langsung kita menganalisis sebuah sistemnya. Nah, selanjutnya setelah dianalisis, maka kita akan mengeluarkan report atau membuat laporan-laporan dari hasil analisis yang telah kita lakukan gitu. Jadi setelah kita menganalisis, setelah sudah menemukan jalan keluarnya, maka kita membuat report apakah ada yang harus diulang atau apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak, seperti itu. Ini demikianlah penjelasan saya mengenai UTS pengembangan sistem informasi dari Universitas Nasional. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.